Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya atas nama Robi Alfiano, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baik, di video kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait buku yang berjudul Perpajakan, Teori dan Kasus, serta berita terkini terkait dengan materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Video ini juga dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengantar ekonomi makro Pak Jeffrey Yangsyah, salah satu dosen terbaik yang ada di Universitas Muhammadiyah Mamuju, sekaligus sebagai Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ilmu ekonomi, apa itu ekonomi makro, dan apa itu ekonomi mikro. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Kemudian ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Dan ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Adapun ringkasan isi yang telah saya amati dalam buku tersebut adalah sebagai berikut. Buku ini membahas tentang perpajakan di Indonesia, yang merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembangunan dan perkembangan ekonomi. Adapun definisi dari pajak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Republik Indonesia 2013. Kemudian sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan tata cara atau mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak (UWP) dalam pelaksanaannya. Adapun fungsi pajak yaitu 1. Fungsi anggaran, 2. Fungsi mengatur, 3. Fungsi stabilitas, dan 4. Fungsi distribusi pendapatan. Ada juga sebab pengenaan pajak, yaitu karena adanya beberapa teori pengenaan pajak, seperti teori kepentingan, teori asas keseimbangan, teori asas ganti rugi, dan teori asas kewajiban negara. Kemudian kita akan membahas tentang berita terkini terkait perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu Menteri Perpajakan Indonesia Sri Mulyani sahkan pedagang online kena pajak di marketplace. Berdagang di e-commerce marketplace kini tak lagi bebas biaya pajak. Bertepatan pada Hari Pajak Nasional, pemerintah resmi menunjuk platform marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan dan mulai berlaku pada 14 Juli 2025. Platform e-commerce juga wajib menyetorkan potong pajak tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 yang berlaku. Itu pungutan yang diambil dari pedagang online shop adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 22. Sarannya adalah 0,5% dari omset atau peredaran bruto yang diterima pedagang selama 1 tahun dari platform marketplace tersebut. Ada beberapa kriteria pemotongan 0,5% omset ini berlaku otomatis bagi mereka yang memiliki omset di atas 500 juta per tahun. Sementara yang omsetnya kurang dari 500 juta per tahun wajib melapor ke marketplace dengan surat pernyataan agar tidak dipotong pajak. Sebaliknya,
Kalau omsetnya naik di atas 500 juta per tahun, maka pedagang online juga wajib melapor dengan surat pernyataan agar pemungutan pajaknya mulai berlaku. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin.